Selamat siang, masih bersama saya Mahardika Bayu dari PT PN 9 Kebun Ngopo, yaitu peserta PLDP 3 Angkatan 16. Saat ini kita akan sedikit mereview modul PLDP 3 Akuntansi dan Keuangan di modul fungsional yang membahas antara lain akuntansi dan keuangan, pemasaran, pengawasan dan kepatuhan, serta perencanaan dan pengembangan bisnis. Mari kita mulai kepada akuntansi keuangan. Sebelum kita terlalu jauh untuk mendalaminya, kita akan memahami definisi dari akuntansi tersebut. Akuntansi adalah suatu kegiatan yang menyajikan informasi, terutama yang bersifat keuangan. Menyajikan informasi bagi stakeholder, antara lain menaksir prospek aliran kas, aktiva dan kewajiban, prestasi keuangan, sumber perolehan dan penggunaan dana. Dari akuntansi tersebut, output akuntansi keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Adapun laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan rugi laba, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun elemen laporan keuangan antara lain: 1. Aktiva atau yang sering kita kenal di lingkungan PT PN itu adalah aset, utang atau liabilitas, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, keuntungan dan kerugian. Elemen laporan keuangan adalah aktiva. Aktiva itu dijabarkan manfaat ekonomi di masa datang yang diperoleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi di masa lampau. Sedangkan utang atau liabilitas itu pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang yang timbul dari kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau jasa ke entitas lain. Sedangkan ekuitas atau itu adalah aktiva neto adalah hak residu dalam aktiva suatu entitas setelah dikurangi utang. Sementara investasi oleh pemilik itu kenaikan dalam ekuitas suatu perusahaan tertentu yang berasal dari pemindahan suatu yang bernilai untuk menaikkan hak pemilikan dalam perusahaan tersebut. Terus kita lanjutkan dengan elemen laporan keuangan. Distribusi kepada pemilik adalah penurunan ekuitas di suatu perusahaan tertentu akibat pemindahan aktiva jasa oleh perusahaan kepada pemilik. Distribusi kepada pemilik menurunkan hak kepemilikan. Sedangkan laba komprehensif merupakan ekuitas suatu perusahaan tertentu selama satu periode dari transaksi dan kejadian lain serta keadaan-keadaan lain dari sumber selain pemilik. Pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan lain suatu aktiva sebuah entitas dari pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa dari kegiatan utama. Elemen pelaporan keuangan kita sering sebut biaya expense, yaitu aliran keluar atau penggunaan lain suatu aktiva dari pengirim atau pembuatan barang, pemberian jasa yang merupakan kegiatan utama dan masih berlangsung. Sedangkan keuntungan adalah kenaikan dalam ekuitas dari transaksi tambahan atau insidentil suatu entitas dan dari semua transaksi lainnya. Sedangkan kerugian atau loss merupakan penurunan dalam ekuitas dari transaksi tambahan atau suatu entitas dari semua transaksi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut. Di sini kembali kita akan mengklasifikasikan biaya.
Dalam pengklasifikasian biaya itu kita akan mengetahui tujuan klasifikasi biaya, antara lain menyiapkan laporan keuangan eksternal, memprediksi perilaku biaya untuk merespon perubahan aktivitas, menentukan biaya ke objek biaya, pembuatan keputusan. Nah, dari itu tadi bisa kita klasifikasikan. Misalnya menyiapkan laporan keuangan eksternal. Klasifikasi biayanya adalah biaya produk, bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Biaya periodik yaitu biaya administrasi umum, biaya penjualan atau marketing. Dari klasifikasi prediksi perilaku biaya untuk merespon perubahan aktivitas, klasifikasi biayanya adalah merupakan biaya tetap, biaya variabel, semi variabel. Sedangkan untuk klasifikasi biaya menentukan biaya ke objek pajak itu untuk mengklasifikasi biaya langsung, biaya tidak langsung. Sedangkan fungsi untuk pembuatan keputusan itu klasifikasi biayanya masuk ke biaya diferensial, opportunity cost, sunk cost, biaya relevan, dan biaya tunai. Sedangkan klasifikasi biaya berdasarkan perilaku antara lain satu, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara total selalu tetap pada rentang tertentu karakteristiknya. Sedangkan nomor 2-nya adalah biaya variabel, adalah biaya yang secara total akan selalu berubah secara proporsional dengan perubahan aktivitas. Yang ketiga, biaya semi variabel. Di sini dimaksudkan biaya yang pada kondisi tertentu akan berpola sebagai biaya tetap dan pada kondisi lain akan berpola sebagai biaya variabel. Klasifikasi biaya pada perusahaan jasa. 1. Ada biaya langsung, direct cost. Adalah biaya yang dapat ditelusuri langsung ke produk atau jasa yang dihasilkan, seperti gaji yang dibayarkan pada narasumber, pengajar, dan lain-lain. Biaya yang tidak langsung, indirect cost, adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa yang dihasilkan. Biaya ini dikeluarkan untuk mendukung proses menghasilkan produk dan jasa. Misalnya biaya pelatihan, biaya kantor, biaya pemeliharaan gedung, biaya keamanan, dan lain-lain. Kita lanjutkan klasifikasi biaya untuk pengambilan keputusan. Di situ ada salah satunya adalah biaya diferensial. Adalah perbedaan biaya yang terjadi di antara beberapa alternatif keputusan. Biaya tertanam, sunk cost, adalah biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan apapun yang dibuat saat ini atau nanti. Biaya kesempatan adalah biaya manfaat, biaya atau manfaat yang hilang pada saat keputusan telah dibuat. 4. Biaya relevan. Di sini yang dimaksud biaya relevan adalah biaya akan terjadi di masa mendatang akibat dari perbedaan di antara berbagai alternatif keputusan. Misal, akan beli mesin pabrik A dan mesin B. Masing-masing ada upah operator. Jika upah operator A dan B sama, maka tidak relevan untuk pengambilan keputusan. Tapi jika berbeda akan relevan. Biaya tunai, biaya yang membutuhkan pengeluaran kas di masa mendatang akibat keputusan sekarang ataupun keputusan yang akan datang. Sedangkan yang dimaksud dengan opportunity cost adalah manfaat potensial yang hilang karena salah satu alternatif telah dipilih dari sejumlah alternatif yang tersedia. Incremental cost adalah sejumlah biaya tambahan yang mungkin terjadi jika perusahaan mengambil suatu tindakan tertentu. Discremental cost adalah sejumlah biaya yang mungkin akan hilang jika perusahaan mengambil suatu tindakan tertentu. Pada pengambilan keputusan, menambah atau mengurangi lini produksi, perlu dipertimbangkan kuantitatif dan kualitatifnya. Pada pertimbangan kuantitatif, pertimbangannya adalah laba bersih operasi. Keterangan dari keterangan dari hal tersebut misal akan kita perdalam pada sesi pembelajaran langsung ya.
Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu manajemen pemasaran. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke manajemen pemasaran, kita lebih tahu lagi konsep dasar pemasaran. Dari sini memperkenalkan konsep inti pemasaran mulai dari keinginan, kebutuhan, permintaan, penawaran, produk, produsen, pelanggan, transaksi, realisasi pasar, pemasar, dan pemasaran. Konsep inti pemasaran adalah keinginan, kebutuhan, dan permintaan. Di situ akan terjadi produk. Dari produk itu, segala sesuatu yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan manusia. Sementara dari produk itu akan timbul nilai biaya dan kepuasan. Setelah itu semua akan terjadi pertukaran transaksi dan relasi. Semua itu akan masuk ke dalam pasar. Lalu lebih jauh lagi ke pemasaran dan pemasar. Untuk perkembangan pelanggan itu harus ada calon. Nah, setelah calon akan ada pengunjung atau prospek, pembeli, konsumen pemakai, terus ada pelanggan, klien, penganjur, dan mitra. Berikutnya akan kita kenali ya karakteristik pasar dan produksi. Produk pasar itu ada seperti barang konsumsi, barang industri, dan komoditas. Sementara untuk pembeli itu ada masyarakat umum, industri, dan trader. Untuk produknya sendiri ada kebutuhan hidup masyarakat, itu untuk barang konsumsi ya. Untuk barang industri adalah kebutuhan industri juga yang bisa bermerek. Untuk produk komoditas, bagi massa, voluminous, hasil SDA, dan hayati. Untuk harga barang konsumsi ditentukan penjual dan produsen, sementara barang industri ditentukan penjual dan produsen. Sementara untuk komoditas ditentukan pasar atau dijual secara lelang. Untuk saluran distribusi, barang konsumsi intensif, tersebar mendekati pembeli langsung. Untuk barang industri selektif, tertentu lewat agen. Ekspor FOB, chief lokal. Sementara untuk promosi barang konsumsi, iklan intensif, gencar lewat berbagai cara media. Barang industri, iklan terbatas lewat majalah, brosur, penawaran, dan sebagainya. Sementara untuk produk komoditas hampir tidak ada. Analisa harga komoditas sekarang. Seperti telah dijelaskan di muka, produk perkebunan umumnya berupa komoditas yang diperdagangkan di bursa-bursa komoditas dunia, yang harganya selalu fluktuasi sesuai dengan kekuatan pasokan suplai versus permintaan dunia atas produk bersangkutan. Dengan demikian, harga ditentukan oleh pasar atau bursa. Analisis yang dapat digunakan sebagaimana di bursa pasar, uang dan modal adalah analisis fundamental dan analisis teknikal. Cukup sekian untuk manajemen pemasaran. Kita lanjutkan subbab berikutnya dari pengawasan, materi pengawasan dan kepatuhan. Dari materi ini kita akan memahami definisi pengawasan. Adalah suatu sistem oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar yang telah diharapkan, terencana atau tujuan untuk menentukan apakah kinerja sesuai dengan standar, mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan perusahaan. Lanjutan dari definisi itu menekankan pada 3 hal. 1. Adanya rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai. 2. Adanya proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan. Kepatuhan. Teori kepatuhan. Patuh berarti suka menuruti perintah, taat kepada perintah ataupun disiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tindakan patuh, dan ajaran
dan aturan. Menekankan pada proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku. Terdapat dua perspektif kepatuhan, yaitu kepatuhan kepada hukum yang disebut kepatuhan instrumental, kepatuhan normatif. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang dianggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Dari sini akan kita bedakan pengawasan dan kepatuhan. Pengawasan itu selalu membandingkan pencapaian dengan tujuan, kuratif dan ex post. Sementara kepatuhan, pelaksanaan dan pengelolaan risiko kepatuhan preventif ex ante. Lanjutnya kita akan menyimak atau mempelajari budaya kepatuhan. Sebagai upaya berkesinambungan guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum, perundang-undangan peraturan yang berlaku serta memitigasi risiko kepatuhan perusahaan, ada langkahnya. Demikian langkah dalam pengembangan budaya kepatuhan. 1. Penilaian risiko. 2. Peningkatan pemahaman kepatuhan. 3. Pendistribusian peraturan perusahaan terbaru. 4. Pengkajian ulang terhadap kecukupan dan kesesuaian kebijakan. 5. Pelaksanaan fungsi konsultasi kepatuhan internal dan pelaporan. Tindak lanjut secara bulanan untuk memastikan kepatuhan komitmen. Fungsi kepatuhan sendiri adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha dilakukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi kepatuhan internal. Kepatuhan internal. Kesesuaian kegiatan unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya terhadap tujuan, sasaran, rencana kebijakan, instruksi dan atau ketentuan yang berlaku dalam organisasi. Ketaatan atau kesesuaian sikap, perilaku, dan perubahan pegawai terhadap kode etik dan atau peraturan disiplin pegawai. Adapun implementasi sistem pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian dan pemantauan. Tujuan pembentukan unit kepatuhan internal untuk memastikan bahwa seluruh komponen organisasi berjalan dalam tracknya. Pemantauan atau review terhadap pelaksanaan kinerja organisasi yang baik. Pengelola fungsi pengendalian bersama-sama dengan pimpinan unit kerja lainnya. Ruang lingkup pemeriksaan kepatuhan. Implementasi KPI, identifikasi kendala dan kelemahan sistem, evaluasi pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh karyawan atau unit kerja, pemberian saran dalam rangka penyempurnaan. Demikian pembahasan tentang pengawasan dan kepatuhan. Untuk yang terakhir kita akan bahas tentang konsep perencanaan dan pengembangan bisnis. Dari situ kita lihat tujuannya dahulu. Konsep perencanaan dan pengembangan bisnis mempunyai tujuan menjalankan pengembangan bisnis dan optimalisasi aset, jenis-jenis bisnis yang dapat dikembangkan di PT PN Group serta kebijakan dan SOP pengembangan bisnis PT PN Group. Pokok bahasannya di sini ada dua. Pengembangan bisnis dan optimalisasi aset, jenis-jenis bisnis yang dapat dikembangkan di PT PN Group serta kebijakan dan SOP pengembangan bisnis dan optimalisasi aset di PT PN Group. Adapun perencanaan yang dimaksud adalah proses pemilihan jumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan siapa yang dilakukan. Sementara perencanaan bisnis adalah antara lain pengembangan produk atau jasa yang dimiliki, kompleks dan holistik, menyeluruh, mencakup pengembangan semua struktur dan fungsi organisasi. Perencanaan strategis jangka panjang. Esensi perencanaan. Esensi perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan dan memilah program atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diinginkan. 2. Respon terhadap masalah atau kondisi masa kini yang belum atau tidak memuaskan yang harus dirubah. 3. Dirumuskan oleh manusia dan harus dilaksanakan oleh manusia sebagai sumber daya. Selanjutnya, harus menghasilkan konsep bisnis yang dapat melaksanakan tugas pokok perencanaan. Sementara asas perencanaan.
Asas perencanaan itu ada penguatan perencanaan, pemerataan perencanaan, asas tata hubung perencanaan. Selanjutnya kita akan bahas optimalisasi aset. Sebelumnya kita harus menentukan kriteria aset dulu ya. Kriteria aset adalah kekayaan perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual, mempunyai nilai manfaat ekonomis atau non-ekonomis. Sementara untuk profil aset adalah aset perusahaan cenderung menjadi liabilitas daripada penghasilan revenue atau profit karena nilai jual objek pajak dari aset yang terus naik berakibat pada PBB yang terus meningkat. Biaya perawatan dan pengamanan yang terus meningkat sejurus dengan usia properti. Sementara tujuannya adalah memperbaiki penampilan aset, menambah protas aset. Legalitas dan substitusinya, Permen BUMN nomor 4 MBU 09/2017 tentang perubahan atas Permen BUMN 03 MBU 08/17 tentang pedoman kerja sama BUMN. Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara 3 Persero nomor 3.00/Per/01/2018 tentang standar operasional prosedur kerjasama pemanfaatan aset. Optimalisasi aset merupakan proses kerja yang manajemen aset bertujuan untuk mengoptimalkan. Yang dimaksud mengoptimalkan adalah mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Tahapan optimalisasi aset, pengelompokan aset. Itu ada 4 bagian ya. Aset non produktif dengan peluang bisnis tinggi, aset produktif dengan peluang bisnis tinggi, aset produktif dengan peluang bisnis rendah, dan aset non produktif dengan peluang bisnis rendah. Nah, lalu kita akan membahas di sini tentang FS dan kajian. FS atau studi kelayakan bisnis ya, kalau kita artikan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka layak atau tidak usaha tersebut. Kajian bisnisnya adalah penelitian yang berangkat dari beberapa rasional dan petunjuk untuk mengidentifikasi masalah yang mencakup sejumlah peristiwa yang berkisar pada keputusan-keputusan, program-program, proses implementasi dan perubahan organisasi. Tujuan awal penyusunan FS. Secara ringkas, penyusunan FS adalah dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Secara ringkas, tujuan penyusunan FS adalah menghindari risiko keuangan, kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, memudahkan pengendalian. Hak yang berkepentingan di dalam FS ini adalah investor, kreditor, manajemen perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Kompleksitas dan kedalaman penyusunan FS. Semakin banyak faktor yang mempengaruhi implementasi proyek investasi, maka semakin berhati-hati dalam melaksanakan studi kelayakan. Semakin besar modal yang diinvestasikan, semakin tinggi ketidakpastian. Semakin kompleks faktor-faktor yang mempengaruhi, maka semakin mendalam studi kelayakan yang dilakukan. Demikian modul-modul yang kita pelajari bersama untuk modul ketiga dari PLDP 3 ini, yaitu fungsional, telah selesai kita pelajari bersama. Maka dari itu jangan lupa like dan subscribe ya, supaya channel ini semakin berkembang dan semoga bermanfaat ke depannya bagi siapapun yang menonton. Selamat menonton, selamat mempelajari, dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.